Muhammad atau Yesus dan Yesus, ya, bukan memperkenalkan Tuhan lagi, menyampaikan, menuntun manusia cara kok mengecil. Kan begitu. Silakan dulu, Bu. Ani, sorry. Oh iya, tapi ada di beberapa ayat di dalam Alkitab itu yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Bang. Nah ini yang coba tak bacain ya Bang ya, di dalam Filipi 2 ayat 9 hingga yang ke-11 itu dikatakan begini Bang. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah loh yang meninggikan dia dalam arti Yesus itu. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu dalam Filipi, Bang. Lalu di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 16 itu dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi di Alkitab itu ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus hanya utusan, tapi ada juga ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita kemungkinan ya Bang ya, kemungkinan perlu dilihat Yesus sedang berbicara dengan siapa sehingga jadi utusan saja dan juga menjadi Tuhan di antara yang sedang dibicarakan itu. Mungkin begitu Bang ya. Ya, baik. Ya, kalau kita merujuk berdasarkan siapa Yesus menurut Yesus, tentunya kita mengambil ya sesuai dengan ucapan Yesus. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan, ketika di Lukas 10:21 kata Yesus, aku bersyukur kepada Bapakku Tuhan langit dan bumi. Ya, kira-kira ada berapa Tuhan, Pak? Nah, ini Yesus jelas ya menyampaikan Tuhan yang Esa, bukan artinya dia Tuhan. Baik, kalau kita merujuk ya ke surat-surat Paulus, memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus. Ya, di sini saya ambil satu ya data dari surat-surat Paulus di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba ditelaah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini bertentangan. Ya, bertentangan dengan 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, ayat ini sudah mematahkan ketuhanannya Yesus. Yang pertama, Yesus takluk kepada maut walaupun dibangkitkan 3 hari. Dialah di sini Tuhan itu tidak akan takut kepada maut. Lalu Tuhan itu tidak terlihat, sedangkan Yesus di sini terlihat. Seorang pun yang tak
pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Jelas. Nah, kalau kita merujuk ke Yesus, Yesus bertuhan, bukan Tuhan. Tetapi kalau kita komparasikan dengan pernyataan surah-surah Paulus, ya, bukan artinya saya membatasi, tidak. Silakan Mbak Ipa mengambil semua referensinya, dasar-dasar Yesus Tuhan. Saya hanya menggunakan sesuai apa yang disampaikan Yesus. Kan begitu. Nah, ketika kita merujuk fokus dengan pernyataan Yesus, sangat jelas. Ya, Yesus ketika dicobai dengan iblis, apakah jawaban Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus. Doa-doa mereka, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Tidak pernah Yesus mengaku bahwa aku ini Tuhan, aku ini Allah. Kagak pernah. Bahkan dia sampaikan, hei manusia, doa-doamu, berdoalah, doa-doamu dikabulkan oleh Bapakku, Allahku yang di surga. Kan begitu. Tidak satupun pernyataan Yesus bahwa doa-doa kalian aku akan kukabulkan, tidak. Dan tidak satupun Yesus mengatakan sembahlah aku ini Tuhan. Tidak ada. Bahkan dia menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ketika di perjanjian lama Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu dipertegas oleh Yesus itu sendiri. Janganlah kamu menyambut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Matius 23 nomor 9. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus hanya utusan. Bagaimana? Silakan. Oh, komentarnya di bawah mengecil ya. Tidak terlihat. Lanjut. Oke Bang, makasih Bang ya. Gini Bang, kalau Iva pelajari Quran ya, mohon maaf sebelumnya. Izin kalau salah dimaafkan, mohon dimaafkan ya Bang ya. Iva tuh belajar Quran, Iya. ada di dalam Ali Imran 45. Itu Isa adalah kalimah dari Allah kepada Maryam. Sama dengan Kristen ya. Tapi Kristen tuh tidak mengatakan Yesus adalah kalimah Allah, tetapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu perbedaannya. Tetapi yang Iva mau katakan di sini bahwa sama-sama adalah firman gitu loh Bang. Lalu dalam An-Nisa 171, Isa adalah roh dari Allah, sama seperti Yesus Kristus juga, bahwa firman itu keluar dari Allah, artinya sama aja ya Bang ya. Lalu dalam Al-Imran 59 juga menegaskan sisi manusianya Isa gitu loh Bang. Jadi kalau di sini bisa diartikan bahwa Isa di sisi Allah adalah pencipta Adam. Allah menciptakan Adam dan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada tanah, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Itu kan seperti itu dari itu kun fayakun ya, seperti itu ya Bang ya. Tapi kalau di dalam di dalam Alkitab tuh tidak dengan kun fayakun, tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa firman itu keluar. Dalam pengertian keluar itu bukan dengan kata-kata, tetapi semacam
Allah menyerahkan firman-Nya begitu loh Bang, bukan menyerahkan, semacam itulah kalau bisa digambarkan. Yang 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 di ayat berikutnya itu apa ya? Eh, kalau bisa diartikan begitu, maksudnya kalau Iva mengartikan yang tadi Al Imran itu bahwa kalimat Allah adalah penyertaan Allah begitu. Maksudnya kan jadilah, bukan berarti penyertaan itu bukan ucapan itu, tetapi penyertaan itu maksudnya kalau bisa diartikan nih, Iva yang mengartikannya, itu sama aja seperti yang firman itu keluar. Penyertaan Allah itu berarti bukan dengan kata-kata kun fayakun begitu Bang. Kalau manusia ya kun fayakun, atau Allah menciptakan langit dan bumi ya kun fayakun. Tetapi Isa itu bukan kun fayakun gitu loh Bang. Kalau kita membaca Ar-Rasi misalkan ya Bang ya. Di dalam Mafatih Al-Ghaib menjelaskan seperti itu kalau Iva pelajari Bang. Jadi yang mau Iva tanyakan nih Bang, oke lah kalau Islam tidak menerima Isa sebagai Tuhan, tetapi firman yang hidup itu nggak boleh disangkal dengan ketuhanan yang ada di dalam Isa gitu maksud Iva. Atau gimana Bang? Baik, tadi saya baca terjemahannya ya. Kecuali antum paham, Anda paham bahasa Arab. Di sini di 45, ingatlah wahai Rasul ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang anak yang dia ciptakan. Ini di Al-Imran ayat 45 yang Anda tadi bawa. Ya. Ingat wahai Rasul, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang anak yang dia ciptakan tanpa seorang ayah. Sama ketika Anda membawa satu data, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, lalu ditiupkan ruh di dalam tubuh Adam. Bukan berarti Allah masuk di dalam tubuh Adam. Dan begitu pula juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, di sini jelas ya, dia diciptakan tanpa seorang ayah, melainkan dengan kalimat. Kalimat ini, perkataan, itulah sifat Allah. Ketika dia menciptakan, dia akan berfirman. Saya berikan satu contoh. Ketika saya mengatakan, Bu, Mbak Ani, buatkan saya secangkir kopi. Lalu Ibu Ani membuatkan saya secangkir kopi. Apakah kopi ini perkataan saya? Apakah kopi ini adalah saya? Tentu bukan. Kopi ini adalah hasil dari perkataan saya. Begitupun juga Allah. Ini salah satu sifat Allah. Ketika Allah menciptakan, tentunya dia berfirman. Nah, ketika dia berfirman, tentu ada hasilnya. Apa hasilnya? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, coba kita baca di ayat lain. Di sini ketika ada orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, maka beliau diinterogasi. Ya, coba dibuka juga di Al-Maidah ayat 110 sampai 120. Saya hanya mengambil satu poin. Ya, di 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Apa jawaban Isa? Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Kan begitu. Itu jawaban Isa. Sama
Pernyataan ini ada di dalam Bible juga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Dan memang roh yang dalam tubuh manusia itu adalah ciptaan, termasuk roh Yesus. Karena di sini dikatakan jelas, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia, termasuk Yesus. Saya coba sedikit menyampaikan, Ani, apakah Yesus itu manusia atau bukan? Coba dijawab saja. Iya, Yesus itu manusia. Roh di dalam tubuh Yesus ciptaan atau bukan? Roh dalam tubuh Yesus itu adalah firman, bukan ciptaan. Sebab yang disebut ciptaan artinya Allah berfirman. Nah, ini firman yang menjadi manusia, berarti firman itu tidak melakukan suatu ciptaan, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Gitu, Bang. Ibu mendengarkan tadi ayat-ayat saya baca berdasarkan Bible Ibu. Iya, saya dengar. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Iya, itu artinya gini, Bang Oh Roma. ya, ada artinya. Iya, Silakan. artinya gini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia berfirman. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia membentuk dari tanah dan dihembuskan nafasnya. Nafasnya yang hidup di dalam diri kita, manusia inilah roh Allah. Sehingga kenapa kita manusia diberikan keistimewaan lebih untuk menguasai segala ciptaan yang dari firman-Nya itu. Sebab manusia memiliki roh yang istimewa dari Allah. Sedangkan ciptaan hanya Allah berfirman, tetapi tidak memiliki roh Allah. Itu yang pertama, arti yang pertama. Arti yang kedua, ketika kita bicara tentang Yesus, daging dari Yesus, tubuh dari Yesus, firman itu menghidupkan, sebab Allah berfirman, hiduplah segala sesuatu. Ini terpisah dari manusia ciptaan Allah yang ada rohnya Allah. Firman itu dia menghidupkan sehingga Yesus tidak perlu Allah berfirman, tetapi firman itu menjadi manusia. Kenapa dikatakan roh Allah berdiam di dalam manusia, tetapi roh Allah, tanpa roh Allah berdiam di dalam Yesus, Yesus itu sudah menghidupkan sebab dia adalah firman yang menghidupkan. Tetapi ketika Yesus itu diciptakan di dalam kandungan Maryam, Roh Kudus itu lebih dulu ada di dalam Maria, dalam rahim Maria untuk membentuk kandungannya sehingga firman itu bisa hidup di dalam rahim Maria. Oleh karena itu Jibril menyatakan bahwa ketika Jibril memberikan kabar yang gembira itu, ia mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus sebelum firman itu masuk di dalam rahim Maria. Itu aja jawaban dari saya, Bang. Pengertiannya. Baik, terima kasih. Iya. Nah, kalau kita merujuk ke Yesus, apa itu firman menurut Yesus dan menurut Yohanes? Nah, Yesus berkata di Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini Yesus menyampaikan. Ya, sebab ada tertulis ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu saya cari di mana tertulisnya itu. Ya, ini di Ulangan 8 nomor 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Ya,
Karena firman itu adalah perkataan dan ucapan, tentu diperdengarkan ketika Yesus menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Lalu Yohanes 12:49-50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Sangat mudah dipahami kalau Yesus menjelaskan apa itu firman. Aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Firman itu bukan Yesus. Firman itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh utusan. Coba kita buka di Yohanes 3:34 ya. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman, bukan menjadi firman, Bu. Nah, mari kita, Ibu tadi buka di Yohanes 1 nomor 1. Di sini akan keliru nantinya ketika kita jabarkan. Ya. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Betul, Bu? Firman itu adalah Allah. Iya benar Bang. Jadi saya jawab dulu ya Bang ya. Ini kita kan diskusi santai kan Bang Roma ya, Iya, enggak betul. menghujat. Iya, silakan. Iya, jadi gini Bang. Yang dimaksudkan Yesus bahwa manusia hidup tidak dari roti, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada satu ayat yang kita lupa dalam kisah Alkitab itu, bahwa ketika Yesus dibaptis, Allah bersaksi akan anak Allah yang dikasihinya, yaitu Yesus. Artinya firman itu yang menjadi manusia. Apa yang dikatakan Allah, inilah anak yang kukasihi. Artinya Allah telah menaruh segala perkataannya lewat firman-Nya yang menjadi manusia itu. Artinya apa yang diucapkan oleh Yesus, manusia harusnya patut dan taat kalau dia benar-benar mengasihi Allah yang bersuara dari sorga bahwa inilah anak yang kukasihi. Maka apapun yang diajarkan oleh Yesus patutnya kita mengikutinya. Sebab anak yang kukasihi, Allah sedang bersaksi bahwa dia tidak jauh berbeda dengan saya. Kalau kita mengartikan secara logika ya Bang ya. Ini anak yang kukasihi, artinya dia tidak jauh dengan saya. Kalau Allah mau mengatakan secara langsung, maka apa yang dia paparkan patut diikuti ajarannya, sebab itulah firman yang keluar dari saya gitu. Maksudnya itu perkataan dari saya yang menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah wujudnya Allah gitu loh Bang. Kalau bisa diartikan seperti itu Bang. Baik. Fokus dulu di ayat ini. Memang ini yang membuat saudari tersesat dengan ayat-ayat ini. Coba pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Betul? Berarti firman itu adalah Allah. Tentunya firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu juga Allah. Kan begitu? Betul tidak? Gimana Bang, kurang fokus. Gimana Bang? Oke, baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya ayat ini mengatakan, kesaksian Yohanes ini mengatakan firman itu adalah Allah. Lalu di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana? Apakah firman itu adalah Allah? Firman itu adalah Allah, sebab Lalu dia menjadi manusia. Apakah firman itu telah menjadi manusia? Apakah Allah juga?
Iya, sebab yang di dalam dirinya manusia Yesus ada satu yang kadang kita lupa Ah, bahwa ah, nama tunggu Yesus dulu Bu. itu nama yang diberikan Allah, ya Bang. Saya tidak berbicara perkara namanya. Di sini kan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Iya. Ya, jelas ya. Artinya firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Allah atau bukan? Di dalam diri manusia itu adalah firman Allah, maka bisa dikatakan Allah dalam artian firman-Nya. Ya, kan jelas ya. Bukan Firman juga itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah Bunda Maria melahirkan Allah? ya, enggak gitu. Enggak, kita jangan mempersempit pemikiran itu. Baik. Tadi saya udah mengatakan bahwa sebelum firman itu masuk dalam rahim Maria, ada pekerjaan Roh Kudus sebelumnya. Kalau firman itu langsung plong masuk ke dalam rahim Maria, maka firman itu tidak akan pernah lahir. Gitu Bang, tidak Ya akan baik. pernah lahir menjadi manusia karena belum ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria adalah Sang Allah atau Sang Sumber, itu juga nggak bisa, karena jika Sang Sumber turun dengan roh dan dengan firman dan dengan kuasanya, maka nggak akan pernah ada itu yang disebut Yesus. Oleh karena itu, sebelum Roh Kudus melakukan pekerjaannya, Allah telah mengatakan bahwa engkau memberinya nama Yesus, sebab nama itu yang menggantikan posisi Allah Sang Sumber itu di dalam daging daripada Yesus itu, dari dalam daging daripada manusia itu, Bang. Abangku, Baik. Abangku Roma yang kukasih. Ya siapa nih? Baik. Nah, di 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu dari mana rujukannya Yohanes bersaksi? Nah, dia sendiri yang membantah. Dari mana kesaksian Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah? Nah, inilah kegagalan berpikir. Yang pertama, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Lalu di 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Di antara satu perikop ini ada 3 poin yang ada. Yang mana yang mau dipercaya? Sedangkan Yesus jelas tegas menegaskan bahwa firman itu adalah perkataan dan diperdengarkan dan disampaikan. Bukan firman itu adalah Allah. Kan jelas kalau kita merujuk ke Yesus. Kan tentu Ani menolak ketika Bunda Maria melahirkan Allah. Karena bertentangan dengan akal sehat manusia. Masa sih manusia melahirkan Allah? Nah, gara-gara ini Yohanes 1 nomor 1. Karena firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Berpikirlah. Bang, kalau Berpikirlah. Karena di sini timbul 1000 pertanyaan ketika kita membahas ayat-ayat ini. Yang tidak ada dasarnya dari Yesus. Dan pertentangan dengan pernyataan Yesus, kesaksian Yesus. Dan Yesus punya kesaksian sendiri. Bukan kesaksian Yohanes. Coba kita berpikir. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu dari mana Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah? Silakan. Oke, makasih ya Bang Roma. Kalau Abang bertanya di bagaimana tentang tulisan-tulisan Yohanes, kita bisa buka dalam Wahyu 19 ayat yang 11 hingga yang ke berapa? Ke 16. Tapi di sini Iva mau bacakan yang ayat 13 aja ya. Wahyu 19 ini tulisan Yohanes loh. Ada 3 tulisan Yohanes itu dalam Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang firman itu. Yohanes 1 ayat 14 juga adalah firman itu, dan pertama Yohanes 1 ayat 1. Tapi kita harus melompat dalam satu tulisan Yohanes, yaitu dalam Wahyu 19 ayat 13. Di situ dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Yang dimaksudkan dalam penglihatan Yohanes ini firman Allah itu adalah
Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Ini adalah penglihatan Yohanes ketika firman itu sudah berada di surga. Kalau kita baca dari ayat 11-nya hingga yang ke-16-nya, saya cuma mengutarakan yang 13 tentang firman Allah itu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa firman Allah itu hanya kita lihat manusianya, berarti kita sedang tidak mengakui kuasa Allah akan firman menjadi manusia itu. Tetapi kalau kita melihat firman itu menjadi manusia dan dia berkuasa atas tubuh manusia itu, manusia Yesus itu, maka kita sedang memberikan satu kesaksian tentang kuasa ilahi daripada Allah sang sumber itu. Jadi kalau abang tidak, sedangkan dalam Quran pun jelas Nabi Muhammad mengisahkan tentang Isa Al-Masih itu dari roh dan kalimat Allah. Maka keduanya itu hidup di dalam daging daripada Isa di dalam Ali Imran 59. Lalu ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman Allah atau firman yang hidup di dalam daging Yesus, kita sedang menyangkal keilahian Allah, kuasa Allah. Itu pemahaman Iva ya Bang. Oke, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Baik. Karena dia Jadi menyinggung kita Al-Quran, tunggu dulu Bang Ade. Tunggu, sabar. Baik. Tadi sudah saya jelaskan. Bahkan memberikan satu contoh sangat mudah dipahami. Nah, ketika Allah mau menciptakan, tentunya dia berfirman. Karena itu adalah sifat Allah, ketika dia menciptakan sesuatu tentu dia berkata-kata. Ya, berkata-kata atau berfirman. Sama tadi saya jelaskan bahwa ketika saya menyuruh Ani buatkan saya kopi. Lalu Ani membuatkan saya kopi. Lalu kopi sudah ada di hadapan saya. Apakah kopi ini adalah perkataan saya? Tentu bukan. Apakah kopi ini adalah saya? Tentu bukan. Karena kopi ini adalah hasil dari perkataan saya. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam hasil perkataan Allah. Kan sama tadi saya sampaikan tadi, ketika Anda membawa satu dalil di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 59. Coba kita buka juga di ayat 45. Ingatlah wahai Rasul ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang anak yang dia ciptakan tanpa seorang ayah. Jelas di sini kepadamu tentang anak yang dia ciptakan tanpa seorang ayah. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada. Ketika mengatakan Anda kalimat benar, bukan berarti Allah firman itu masuk dalam tubuh Yesus. Nah, coba kita fokus apa itu firman menurut Yesus. Menurut Yesus itu firman itu adalah perkataan, ya, dan diperdengarkan atau ucapan dan disampaikan. Tidak mungkin firman itu tidak berupa bunyian, suara. Tentu berupa suara karena diperdengarkan dan diucapkan. Coba Ibu buka Yohanes 12, 49, 50. Ini Yesus loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas ya, firman itu adalah perkataan kalau menurut Yesus. Lalu saya kembali ke Wahyu 19, 16, ya, pada jubahnya dan padanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, coba kita baca satu perikop. Ini aneh, malah lebih aneh lagi tentang Yohanes ini. Ya, lalu aku melihat sorga terbuka,
sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya, bernama yang setia dan yang besar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang. Wah, ini siapa sih ini? Coba Anda terangkan buat kami. Siapa sih, manusia mana ini? Apakah ini monster atau apa? Karena keluar pedang dari mulutnya. Maksudnya apa ini? Oke. Yang dimaksudkan dari ayat yang dibacakan Abang, ayat yang ke-15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Artinya di sini firman Allah itu Yesus yang telah naik ke surga, yang duduk di tahta maha tinggi itu, pada akhirnya sama seperti dalam surat Maryam 19:21, Isa adalah tanda dan akhir dan rahmat bagi manusia. Itu adalah tanda akhir zaman. Dalam ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu, sang firman itu, firman Allah yang ada di sorga itu, sebagai hakim yang adil. Pedang yang keluar dari mulutnya itu suatu penglihatan Yohanes pada akhir zaman, yang tidak berbuah daripada firman itu. Manusia yang hidup atau mati di dalam dosanya, yang tidak mengikut dan tidak mengakui bahwa firman itu hidup, dia akan ditebas oleh pedang itu. Dan di sini dikatakan bahwa semua bangsa akan ditebasnya. Artinya bukan hanya bagi bangsa Israel atau Bani Yahudi. Tidak, sebab kata pada ayat-ayat sebelumnya Yesus itu datang hanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, itu tidak. Karena di dalam ayat ini dinyatakan bahwa dia akan menebas semua bangsa yang tidak mengakui bahwa firman Allah Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dalam setiap ucapan dan perkataan firman yang keluar dari mulutnya itu tidak diakui dari Allah, maka itu akan ditebas habis. Begitu maksud daripada ayat ini, Bang. Baik. Tapi dalilnya tadi itu yang tidak mengakui Yesus adalah firman akan ditebas. Di mana itu tertulis? Karena kalau kita merujuk di dalam Bible itu sendiri, bahkan Yesus tidak akan kemana-mana lagi setelah terangkat ke surga. Dia tidak kemana-mana, selama-lamanya duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini ada tercatat di dalam Bible. Lalu ibu mengatakan yang tidak mengakui Yesus adalah firman akan ditebas. Itu dalilnya di mana? Artinya gini, Bang, di dalam Yohanes, ada dalam pertama Yohanes 2 ayat 23 dikatakan bahwa siapa menyangkal sang anak, dimaksudkan sang anak adalah Allah sendiri telah menyatakan bahwa ini adalah anak yang kukasihi. Lalu berarti sang Bapa pun tidak ada di dalam dirinya. Sebaliknya siapa mengakui sang anak, berarti sang Bapa ada di dalam dirinya. Arti dari ucapan barang siapa yang tidak, Yesus menyatakan bahwa siapa yang tidak mengaku aku di hadapan manusia, aku juga tidak mengakuinya di hadapan Bapa. Berarti di dalam ayat ini menyatakan bahwa siapa yang tidak mengaku firman itu menjadi manusia adalah firman Allah, maka Allah pun tidak, maka Yesus pun yang sudah berada di surga di dalam pangkuan Bapanya juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa. Berarti keselamatan tidak akan ada di dalam diri kita, gitu, Mbak. Ya, sangat mudah dipahami. Karena memang
harus kita akui bahwa Yesus itu adalah utusan. Kan jelas tadi yang di awal kita dialogkan. Yohanes 17 nomor 3. Ya. Lalu kita ke Yohanes 14:24. Siapa yang tidak mengasihi aku, tidak juga menuruti perkataan-perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan perkataanku, melainkan firman Bapa itu yang telah mengutus aku. Ini sangat jelas kalau kita merujuk ke Yesus. Firman itu adalah perkataan. Coba ibu buka sendiri di Yohanes 14:24. Ya, ini tentu ada perbedaan dengan Yohanes itu sendiri. Maka Yesus itu punya kesaksian sendiri yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Dialah Allah yang benar, yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menyampaikan firman. Oke Bang, kalau di dalam Lalu dari mana? Tunggu dulu. Lalu dari mana Yesus mengatakan dia adalah firman? Coba. Apa? Kan kalau merujuk. Yohanes 14 ayat 4 ya, itu bicara Baik. ya. Itu bicara tentang rumah Bapa, artinya tempat di mana Yesus berasal, firman itu berasal. Jadi di dalam ayat 4 itu dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya ketika kita mengikuti perintah daripada Yesus itu, tentu kita juga disediakan tempat di sana, karena dia yang tahu jalan ke sana. Kalau kita baca ya Bang ya, di dalam surat Maryam 19 ayat 19, Isa satu-satunya nabi yang suci. Seharusnya kalau kita mengatakan Isa adalah satu-satunya nabi yang suci, harusnya apapun yang dikatakannya, apapun yang diajarkannya, kita harus mengikutinya, gitu Bang. Sedang yang jadi pertanyaan Iva itu Bang, ya, hanya Nabi Muhammad yang ditinggikan, tapi Nabi Isa itu sepertinya bagi umat Islam itu hanya ditaruh di dalam hati saja, tetapi tidak dikumandangkan gitu Bang. Maaf ya Bang ya, tadi udah Iva udah mohon maaf nih Saya tanya, ada nggak apa-apa ada. kalau Saya salah tanya, Iva. Bu, saya tanya, Al-Quran itu wahyu diturunkan untuk siapa? Saya tanya dulu. Diturunkan kalau yang Iva tahu sih untuk Nabi Muhammad, untuk oke. bangsa Arab aja. Apa yang salah ketika ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa adalah satu-satunya Nabi yang suci. Apa yang salah? Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Enggak ada yang salah. Baik. Coba. Tidak ada. Kalau di dalam Al-Quran, tunggu dulu Bu. Kalau di dalam Al-Quran, Ibu mungkin sudah menyimak tadi ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diinterogasi. Paham? Coba buka juga di Al-Maidah. Langsung poinnya di Al-Maidah ayat 116. Bang Dalbo, izinkan saya untuk menjawab Quran surat Maryam. Tunggu dulu. Saya sudah menjawab, Pak. Saya hanya mau meruntukkan ketuhanannya. Dia mengambil satu dasar di dalam Al-Quran. Coba Ibu baca. Al-Maidah berapa Di Bang? Al-Maidah 116. 116. Ya, Ibu sendiri yang baca. Coba baca. Jangan bahasa Arabnya ya, masih. Iya ya, bahasa Indonesianya. Silakan. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Goib. Kata Bang ya. Ketika Allah Al-Maidah 116. Ya, silakan. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia menjawab,
Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh Engkaulah Maha mengetahui segala yang gaib. Sekarang silakan buka Yohanes 5:30. Yohanes udah 3 ya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa daripada diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Baik. Ya, pertanyaan saya, Nabi Isa alaihissalam Anda kait-kaitkan berdasarkan ketuhanan Anda. Bagaimana tanggapan saudara di Al-Maidah 116? Oke Bang, jadi kalau menurut Ifa ya, kesaksian kedua ayat dari Quran, dari kitab yang berbeda, tapi kalau menurut Ifa ini merujuk pada satu Tuhan yang sama, di mana dikatakan di dalam Al-Maidah 116 dan Yohanes 5 ayat 30, itu Saya di sini, ini nih, bagaimana Yesus ini? ya. Nabi Isa alaihissalam ini. Oke, jadi gini Bang, Yesus itu ada di mana diri manusianya itu juga merasakan Saya tidak bertanya manusianya. manusiaannya, gini loh Bang. Saya bertanya bagaimana pandangan saudara. Iya Bang Di dalam Romawi. Al-Quran, Al-Maidah ayat 116, Iya. apa pengakuannya Isa? Apakah dia mengaku Tuhan? Bukankah dia diinterogasi oleh Allah? Bahkan dia menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak punya hak. Dan Engkau tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hak. Iya.